Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam Tuhan Yesus bagi kita semua yang ada di sini. Bahkan juga semua saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini secara online pun saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini sebelum saya berkhotbah, saya mau bertanya dulu. Apakah semua masih tetap percaya kepada Tuhan? Sayap kanan agak keras, sayap kiri apakah engkau masih tetap percaya kepada Tuhan dan kuasanya? Puji Tuhan, kita semua masih tetap percaya ya. Banyak orang bisa saja berhenti untuk percaya ketika segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya. Orang bisa saja tidak lagi percaya kepada Tuhan. Namun kalaupun kita pagi ini sekalipun melewati badai-badai dalam hidup, tapi kalau kita masih tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak lazim lagi buat kita. Kita akan buka bersama di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bersama-sama ya. Saudara bisa ikuti saya, kita akan baca ayat-ayat ini secara bersama-sama. Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, bisa saya saudara lihat ada di layar, saudara bisa baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Pagi ini saya mau tanya dulu, seberapa banyak saudara pagi ini ada yang sakit? Ada yang sakit? Terima kasih Bapak Gembala sudah angkat tangan karena beliau sakit. Ada lagi yang sakit? Berjalan-jalan tapi ada penyakit di dalam tubuh. Ada yang sakit? Ada. Ada lagi, ada. Jujur di sini ada sakit, ada penyakit dalam tubuh. Berjalan sempoyongan miring kiri kanan, kurang darah, kurang itu, kurang ini ada? Banyak. Tapi saudara masih tetap percaya kepada Tuhan? Masih tetap percaya kuasanya masih tetap sama, tidak berubah. Kalau mujizat bisa terjadi bagi seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, mujizat Tuhan masih tetap terjadi sampai hari ini. Judul khotbah saya pagi ini, jangan berhenti percaya. Jangan berhenti percaya. Ini terinspirasi dari seorang perempuan yang mengidap penyakit yang sangat ditakuti oleh para perempuan. Kisah yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil ini memiliki arti yang mendalam tentang iman, pengharapan, dan kuasa Tuhan. Ini 3 inti besar yang terkandung di dalam kisah atau hikayat dari bagaimana Yesus melakukan mujizat.
kepada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Iman, harapan, dan kuasa Tuhan. Apa yang menjadi alasan bagi perempuan ini untuk tidak berhenti percaya? Pasti kita akan bertanya. Mengingat sudah 12 tahun dia terus membawa di dalam dirinya penderitaan, sakit yang begitu luar biasa. Namun toh kalau sampai detik hari itu, ketika Yesus bersama-sama dengan begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, di sana wanita itu masih tetap berdiri karena dia tidak mau berhenti percaya kepada Tuhan. Alasan yang pertama mengapa perempuan ini tidak berhenti percaya. Karena dia tahu bahwa masih ada harapan. Merujuk pada tentang waktu yang cukup lama, yaitu 12 tahun perempuan ini menderita. Dan dia sendiri merekomendasikan dirinya kepada berbagai tabib sebagai alternatif. Jadi selama 12 tahun perempuan ini terus memberi dirinya kepada semua tabib yang dia kenal. Kita tidak pernah tahu seberapa banyak tabib yang dia temui. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan semua semua yang menjadi miliknya dia habiskan. Hanya karena gara-gara mau sembuh dari sakit ini. Semua tabib dia sudah temui. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa malahan penyakitnya itu semakin bertambah parah. Nah saudara, dari bagian ini saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada batasnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kemampuannya sungguh-sungguh sangat terbatas. Kalaupun orang bisa mengandalkan dokter, segala sesuatu yang ada pada seorang dokter pun itu terbatas adanya. Dan kalaupun Tuhan berkehendak seseorang untuk bisa sembuh lewat tangan para medis, itu kehendak Tuhan atas orang itu. Tetapi selama Tuhan masih mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup seseorang, berarti di sana masih ada rencana Tuhan. Terkadang kita berpikir begini, kita sudah berobat kemana-mana, katanya dokter itu bisa diandalkan, ahli dalam ini sangat sungguh luar biasa diandalkan, dokter ini sangat luar biasa diandalkan. Tapi kok orang lain sembuh, saya belum sembuh. Penyakit yang sama yang ada pada saya dan orang itu sama. Dan dokter pun yang ditemui pun sama. Tetapi kok saya tidak sembuh-sembuh, orang itu sembuh. Pernahkah saudara bertanya demikian? Pasti kita bertanya. Namun kita akan belajar pagi hari ini dari kisah perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan ini. Alternatif semua dia sudah ambil. Namun hasilnya nihil. Namun kita lihat sebenarnya di dalam batin hati dari perempuan ini masih ada rasa percaya kepada yang lebih berkuasa dalam hidup semua ciptaan. Dialah adalah Tuhan. Kita tidak pernah tahu asal usul perempuan ini. Dan dari mana ke mana dia pergi. Namun yang kita tahu dari pembacaan ini, bahwa ketika Yesus masuk dalam satu daerah dan banyak orang mengikuti Yesus, tahu-tahu perempuan ini pun berdesak-desakan mengikuti arah berjalannya Yesus. Saudara, di dalam hati kita yang terdalam ini ada sesuatu yang terkadang kita tidak mengerti. Mungkin saudara punya pengalaman begini. Terkadang ini terkait dengan sakit penyakit ya. Mungkin ada masalah-masalah yang lain. Kita sudah berupaya dengan kekuatan kita. Tetapi kalau saudara duduk dan tenang di dalam hadirat Tuhan, lalu saudara pasti akan tahu apa yang ada di dalam hati saudara yang paling dalam. Saudara pasti akan tahu.
Dan si perempuan ini, dia sangat yakin betul bahwa ada satu kuasa yang lebih besar yang bisa dia temui dan dia andalkan. Inilah yang membuat dia tidak berhenti percaya. Artinya dia masih tetap percaya, masih ada harapan karena masih ada Tuhan. Buktinya adalah dalam catatan ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau saya teliti dan saya lihat bahwa mendengar, di sini firman Tuhan bilang perempuan ini telah mendengar. Mendengar di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, yaitu alkausasa. Ini merujuk kepada tindakan. Bukan hanya sekedar menangkap bunyi. Bukan hanya sekedar menangkap bunyi, tetapi juga menerima informasi dan memahami tentang Yesus. Ini luar biasa. Saudara, mari kita lihat, apakah kita memandang Yesus itu hanya sekedar kita dengar tentang Yesus. Namun kita tidak pernah tahu pribadinya seperti apa. Kita tidak pernah tahu kemampuan Tuhan itu seperti apa atas hidup kita. Nah, di sini merujuk kepada kata aukosasa, maka di sini ada satu tindakan. Pasti, saya tahu persis kalau perempuan ini hanya sekedar dengar-dengar, pasti dia tidak akan ikuti. Sudah yakin itu? Mungkin dia sudah dengar, oh Tuhan Yesus sudah ada di air Salobar. Contoh. Sudah mau menuju ke Amahusu. Angin lalu saja. Biarkan saja Tuhan Yesus mau pergi ke Eri atau Latu Halat. Tidak apa-apa. Namun di dalam hati perempuan ini, dia tahu persis. Dia respon, dia dengar informasi. Dia simak baik-baik informasi tentang Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Bertindak sesuai dengan kata aukosasa. Maka di sini perempuan ini bertindak. Tidak tahu dari mana tempatnya. Firman Tuhan bilang kaget-kaget lagi. Dia sudah berjalan, berdesak-desakan, berdiri di belakang Yesus. Coba bayangkan saudara. Firman Tuhan bilang bukan 1-2 orang yang ada bersama dengan Tuhan waktu itu dengan rombongan. Banyak orang, kita tidak pernah tahu berapa banyak orang. Yang jelas banyak dan berbondong-bondong. Kok dia bisa-bisanya langsung berjalan di belakang? Pasti orang-orang akan mungkin juga merasa jengkel dengan dia. Ini apa ini perempuan ini? Ada mau berdesak-desakan. Siapa mau ke muka mau berjumpa dengan Tuhan. Siapa mau ke muka. Orang Manggurebe, orang Ambon bilang Manggurebe. Siapa yang mau baku dapat dengan Yesus ke muka. Berdesak-desakan. Ini informasi yang sangat jelas. Saudara, informasi tentang Yesus adalah valid. Amin. Yesus tidak pernah salah. Perjumpaan dengan Yesus itu sangat luar biasa pengaruhnya. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Namun di sini saya mau tanamkan buat kita. Mari kita dengar baik-baik. Kita dengar baik-baik informasi apa yang Tuhan bicara. Tuhan mau kasih buat kita di hari-hari terakhir ini. Jangan kita lebih banyak menyerap informasi dari dunia. Informasi-informasi yang tidak jelas. Informasi-informasi yang melemahkan iman. Tetapi mari kita dengar informasi tentang Yesus. Katakan kiri kanan, hei dengar informasi tentang Yesus setiap hari. Mau dengar informasi tentang Yesus setiap hari? Baca firman Tuhan. Amin. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di sana kita akan menemukan berita-berita, informasi-informasi ilahi yang menguatkan iman. Harus seperti itu. Jangan cuma dengar tiap informasi-informasi yang tidak mendukung iman. Informasi-informasi yang bisa melemahkan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Dengar suara-suara yang membingungkan di kiri kanan. Sulit untuk dengar informasi Tuhan. Oh, pendeta ini khotbah boleh. Oh, penginjil ini
khotbah boleh, beta datang ikut KKR di mana-mana. Lalu tiap minggu gereja tidak pernah datang gereja. Kalau KKR, lapangan mereka penuh dengan manusia-manusia. Sport hall Karangpanjang penuh, mau cari kesembuhan. Lalu sudah dapat kesembuhan, hilang entah kemana dia pergi. Tidak pernah lagi ada di gereja. Penyakit belum kenal, satu kali penyakit tarik langsung mati tempat. Jadi jangan coba-coba dengan Tuhan. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Sakit baru cari Tuhan. Tidak sakit, sehat-sehat. Tidak pernah kunjungi Tuhan. Tidak pernah kunjungi rumah Tuhan. Nanti sakit baru kunjungi rumah Tuhan. Nanti sakit baru kunjungi hamba Tuhan. Itu kebiasaan manusia-manusia. Betul atau benar? Betul dan benar. Dengar informasi yang benar. Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan masih tetap percaya kepada Tuhan kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan? Hari Minggu pergi bertamasya, hari Minggu pergi jogging dan sebagainya, tidak pernah tahu bergereja. Saudara lihat orang-orang kaya, orang-orang pintar, banyak di kota Ambon ini. Punya banyak duit, tapi tidak pernah ke gereja cari Tuhan. Ini nyata saudara-saudara. Jangan bilang kata pendeta ini sabarang saja. Banyak. Punya banyak duit, harta banyak, semua luar biasa. Tidak pernah datang gereja, tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah berdoa. Karena kan anggap senang. Saudara, satu kali nanti engkau tidak akan bawa itu ke sana. Ingat ini baik-baik. Sekarang waktunya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Cari Tuhan. Mencari bekerja sepanjang minggu, hari Senin sampai Sabtu itu sudah cukup. Katakan kiri kanan, Senin, Sabtu sampai cukup. Jangan rampas Tuhan punya satu hari ini lagi. Kalau ada di sini cepat-cepat bertobat sudah. Yang suka rampas Tuhan punya hari, satu hari ini saja. Jangan takut, saya punya cuma 2 poin saja, tidak lama. Jangan rampas Tuhan punya. Tuhan kasih kita kerja. Ya. Hari Senin, Selasa. Tapi hari-hari ini luar biasa. Anak-anak Tuhan banyak diikat. Hari ini banyak. Pelayan-pelayan pun Tuhan ada. Terikat dengan pekerjaan. I don't know. Untung-untung kalau ada di tempat pekerjaan masih ingat Tuhan. Ikut ibadah online juga ya. Karena hari ini saya tidak sempat ke gereja. Ada ibadah online, ikut. Angkat hati buat Tuhan di tempat kerja. Tuhan kasih kesempatan luar biasa untuk kita saudara. Mari supaya iman kita bertumbuh. Dan rasa percaya kita kepada Tuhan semakin kuat. Mari dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan, kasih telinga. Sebagai seorang murid yang siap dengar firman Tuhan setiap hari. Dengar teguran setiap waktu. Amin. Siap dengar teguran Tuhan. Bukan teguran pendeta. Teguran Tuhan, itu sudah cukup. Kalau sudah dengar teguran Tuhan, teguran pendeta itu nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Karena sudah dengar teguran Tuhan. Jadi pasang telinga, dengar firman baik-baik. Ambil kesempatan hari-hari ini cari Tuhan, jangan main-main. Waktu kedatangan Yesus sudah sangat singkat. Saudara, ini Tuhan ingatkan untuk beta secara pribadi. Kasih tahu, waktuku sudah sangat singkat. Berulang-ulang itu ketika beta ada di hadirat Tuhan. Ulang-ulang, kasih tahu untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk siapapun. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Jangan kita main-main dengan dunia ini yang ada di sekitar kita. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan. Kesempatan ini sudah sangat sedikit, saudara. Sudah cukuplah, cukup. Untuk yang dunia punya cukup.
Saudara tidak akan mati satu hari kalau saudara tidak mencari hari Minggu ini. Saudara, hari Minggu ini satu hari saja Tuhan kasih beribadah cari Tuhan. Saudara, tidak pernah tahu ya kalau untuk beta-beta selalu berdoa untuk jemaat ini. Supaya jangan merampas harinya Tuhan. Bertobat dari cara-cara hidup kita supaya kita diberkati. Jangan kita pikir diberkati itu uang banyak, saudara. Damai sejahtera hidup. Ya. Di batin ini ada kekuatan. Engkau berkemenangan di dalam masalah, pencobaan, tantangan. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dunia kasih buat kita. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai kita menyesal di satu waktu. Karena kita sudah banyak kasih lebih untuk yang dunia punya. Mari kita kasih lebih buat Tuhan. Katakan kiri kanan, kasih lebih untuk Tuhan. Bilang sungguh-sungguh situ, jangan main-main dengan saya. Mau kasih lebih. Kasih lebih buat Tuhan. Saudara ya, perempuan ini siapa dia? Kalau ikut terus penyakit ini, saya tidak uraikan penyakit ini punya resiko, punya efek samping, punya semua-semuanya. Tapi sudah 12 tahun. Mungkin dia berjalan di sana, dia berdiri di sini, baunya itu mungkin sampai di ujung jalan sana. Bau busuk. Sudah 12 tahun. Tapi dia tahu. Di dalam hatinya ini berbicara. Karena dia dengar, bukan sekedar dengar. Tetapi sungguh dia mau bertindak dengan apa yang dia dengar. Saudara, mari kita terus berjalan bertindak atas dasar firman. Amin. Di mana saja kita berada, di tempat kerja, bertindak atas dasar firman. Karena dunia sekarang ini orang tidak lagi bertindak atas dasar firman. Yang penting dapat uang. Tidak halal pun bertindak dengan itu. Orang dunia sekarang seperti itu. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita bertindak atas dasar firman. Amin. Tidak suka tipu-tipu orang. Kalau ada yang suka tipu-tipu orang itu cepat bertobat. Karena mungkin orang bisa anggap kita ini punya semua, kita punya uang banyak. Kalau kita bisa tipu-tipu orang. Kalau kita tidak pernah berdiri bertindak atas kebenaran firman. Mari bertindak atas kebenaran firman. Perempuan ini dia bertindak atas kebenaran firman. Yang dia dengar. Dia simak baik informasi. Dia bertindak. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Adalah sebuah konsep yang berarti bahwa iman yaitu kepercayaan yang kuat dan keyakinan akan sesuatu muncul dan bertumbuh ketika seseorang mendengar dan menerima sesuatu berita tentang Yesus atau firman. Iman tidak akan muncul secara instan. Ingat ini. Iman itu tidak akan muncul secara instan. Iman akan timbul, akan muncul ketika kita dengar sabda Allah. Belajar untuk mendengar apa Tuhan bicara buat kita. Haleluya. Yang kedua, alasan yang berikutnya, mengapa perempuan ini tidak mau berhenti percaya kepada Tuhan. Adalah karena keyakinannya akan kuasa supranatural. Kalau hanya sekedar dengar, bertindak, dan dia tidak percaya ketika dia berdiri di belakang Yesus dan hanya tangannya sentuh ujung jubah itu, apakah dia akan mengalami sesuatu? Tetapi di sini di hatinya keyakinannya, dia tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia tahu bahwa Yesus itu bukan orang biasa. Dia tahu Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang penuh kuasa. Di dalam dia ada kuasa supranatural. Di dalam dia ada mujizat. Itulah yang diyakini oleh perempuan ini. Itu yang diyakini oleh perempuan ini. Haleluya. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Kalau orang lain disembuhkan, saya juga. Itu adalah keyakinan. Saudara percaya? Saudara yang sakit pagi ini percaya kalau orang lain disembuhkan, saudara juga? Amin. Kalau orang lain disembuhkan, orang lain ditolong, saya yakin Tuhan, saya juga pasti ditolong. Ayat 28 mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Saudara bayangkan, itu iman dari mana itu? Asal jua, beta pegang sadiki saja, antua pun ujung baju itu, beta pasti sembuh. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Frasa asal ku jamah jubahnya dalam bahasa Yunani kuno itu seringkali digunakan dalam konteks Injil. Bisa diterjemahkan menjadi, saya tidak baca bahasa Yunaninya, tetapi secara harafiah berarti jika aku hanya menyentuh jubahnya atau jika aku hanya menjamah jubahnya. Jadi saudara pikir kata-kata ini, jika aku hanya menjamah jubahnya. Saudara, ini kata-kata yang hampir-hampir tidak masuk akal. Tetapi keyakinan itu yang timbul dalam hati perempuan ini, sehingga dengan iman, dengan keyakinan dia berkata bahwa yang penting asal saja hanya aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Jadi secara keseluruhan menggambarkan tindakan menjamah jubah seseorang, dalam hal ini jubahnya Yesus, dengan harapan dan keyakinan akan menerima penyembuhan, akan menerima pertolongan. Sebuah tindakan iman yang luar biasa. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika dia percaya, dia bertindak, maka di sana kita melihat bahwa sesuatu terjadi. Iman yang disertai perbuatan menjadi iman yang sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 firman Allah berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Amin. Iman inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Ayat 29. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Asal ku jamah saja, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Saudara, Tuhan kita yang di sorga ini, dia bukan patung. Amin. Tuhan kita yang kita sembah bukan patung. Dia adalah pribadi. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, penyakit saudara akan pergi tinggalkan saudara. Saya yakin firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk kita lebih percaya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali berhenti percaya kepada Tuhan. Di saat engkau sakit, di saat engkau ada masalah, di saat engkau ada ujian-ujian, jangan berhenti percaya. Selama masih ada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia. Selama masih ada Tuhan, teruslah menaruh harap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia dan dunia ini. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah dikecewakan. Dokter dunia bisa kecewakan saudara. Manusia bisa kecewakan saudara. Orang-orang terdekat bisa kecewakan saudara. Tetapi Yesus tidak pernah kecewakan saudara. Oleh sebab itu ikut Tuhan. Jangan lihat manusia kiri dan kanan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Dia seperti perempuan ini. Hati Tuhan di sorga digerakkan oleh iman dan keyakinan. Menaruh percaya sungguh kepada Tuhan. Di sana terjadi mujizat.
Tindakan iman yang menghantar dia kepada sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ayat 33, dia tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan apa yang telah terjadi atas dirinya. Saudara bayangkan. Sebelumnya dia tidak pernah tahu siapa Yesus. Tetapi hari itu adalah hari yang bersejarah buat dia. Mungkin banyak orang lagi rindu-rindunya mau berjumpa, bertemu dengan Yesus. Tidak ketemu-ketemu. Tetapi hari itu si perempuan ini dia bisa bertemu dengan Yesus. Pribadi. Perjumpaan pribadi dengan Yesus bisa mengubah kehidupan kita. Perjumpaan pribadi dengan Yesus bisa mengubah kita 180 derajat. Tuhan bisa ubah kita. Kalau kita seorang berdosa, seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang pezina, seorang pemberontak, seorang pembunuh. Yesus sanggup mengubah kita di saat kita berjumpa dengan Yesus. Paulus berjumpa dengan Yesus di pintu Damsik. Rancangan untuk membunuh anak-anak Tuhan, menghabiskan orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, di sana pemulihan terjadi. Saudara, manusia tidak bisa mengubah hidup kita. Ingat ini. Manusia tidak bisa ubah anakmu yang berandal, yang berontak. Manusia tidak bisa ubah suamimu yang suka KDRT. Dan sebagainya, dan sebagainya. Hanya kuasa Tuhan yang bisa ubah. Dengan cara bagaimana semua itu bisa terjadi? Datang di kaki Tuhan. Perempuan ini dia tersungkur di kaki Tuhan, bukan main-main. Tersungkur di kaki Yesus, mengakui. Di sana ada pengakuan. Saya percaya pasti di sana pengakuan. Tuhan, saya orang berdosa Tuhan. Saya tahu selama ini Tuhan. Saya sudah mencari kemana-mana. Tapi saya tidak pernah menemukan kesembuhan. Saya tidak pernah menemukan jalan. Saya cari ke timur, utara, barat, selatan. Tidak pernah ketemu-ketemu. Hari ini Tuhan. Saya berjumpa dengan Engkau. Saya percaya pemulihan pasti terjadi. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup ubah hidup kita yang berdosa menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sanggup ubah hidup kita yang sudah berlumur dosa dan kenajisan. Tuhan sanggup basuh kita bersih oleh darahnya. Hanya oleh darah Yesus. Dia bayar kita lunas, tidak ada cicilan. Lunas Tuhan bayar kita. Tim worship ada di sini. Tuhan bayar kita lunas dengan darahnya. Oleh sebab itu jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa bahwa Tuhan terlalu berat beban ini. Saya merasa saya tidak sanggup menghadapi hidup ini. Saya merasa saya tidak sanggup hadapi anak-anak saya yang seperti ini Tuhan. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Berharap kepada Dia. Masih ada mujizat sampai hari ini. Ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Hanya nama Yesus.